Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SDN 02 Belum dan Bapak Ibu guru semua yang kami hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam acara presentasi diseminasi budaya positif dari karya saya CGB Angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Keduanya sholawat serta salam tak hentinya marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja acara yang pertama sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN 02 Belum yang akan disampaikan oleh Bu Indah Suswati SPDSD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Belum, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Belum, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dengan sehat, dengan tidak kurang suatu apa. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat dan hidayahnya di hari yaumul akhir. Alhamdulillah pada acara diseminasi budaya positif kali ini dalam menunjang pembelajaran guru penggerak atas nama Bu Ningsih, guru SDN 02 Belum, semoga sukses selalu dalam melaksanakan kegiatan diseminasi kali ini dan semoga sukses selalu dan selalu semangat untuk Bu Ningsih. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu Guru SD 02 Belum atas partisipasinya dalam kegiatan kali ini. Demikian acara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya pada Bu Indah Suswati. Baiklah Ibu, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan presentasi. Sebelum saya memulai presentasi, marilah kita bersama-sama saling memandang antara teman yang satu dengan teman yang lain dan kita senyum bersama selama 30 detik. Monggo Bapak Ibu senyum bersama. Iya. Terima kasih sudah melaksanakan senyum sebagai awal pembukaan presentasi saya. Semoga presentasi ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Saya akan menyampaikan Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu termasuk seperti apa Bapak Ibu? Di sini yang pertama menghargai siapapun di dalam kelas. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu barangkali ada yang bisa menambahkan dalam keyakinan kelas ini, termasuk seperti peraturan kelas, tetapi ini lebih kebersamaan. Jadi kalau peraturan kelas itu hanya untuk guru satu arah, kalau ini bersama-sama warga kelas. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Oh iya Bu Dwi, disiplin. Berarti di dalam kelas nanti bisa diterapkan keyakinan kelas dengan menerapkan disiplin. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu. Kreatif, ya benar. Ada menerapkan kreatif bersama.
bisa dilakukan. Ada lagi misalkan membuang sampah pada tempatnya, begitu. Itu contoh keyakinan kelas. Next. Kemudian di sini presentasi saya yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Di sini budaya positif adalah sistem nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang disepakati bersama di sekolah untuk membangun lingkungan belajar yang aman, saling menghormati dan bertanggung jawab. Budaya positif ini berfokus pada pengembangan karakter positif siswa dan membantu mereka untuk mencapai potensi yang penuh pada mereka. Kemudian di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu adalah ilusi dari guru. Kemudian konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif, biasanya yang pertama itu diterapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Apakah itu? Nah, disiplin positif di sini merupakan salah satu cara, Bapak Ibu, cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi sadar dari dalam diri siswa masing-masing. Dalam disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan universal yang terdiri dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu dari profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia di sini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau hukuman, dan menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Di sini ada keyakinan kelas atau sekolah, Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan harapan yang disepakati bersama oleh siswa dan guru di sebuah kelas. Ini berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Pentingnya keyakinan kelas di sini, Bapak Ibu, membangun komunitas kelas yang kuat, meningkatkan motivasi dan hasil belajar, mencegah masalah perilaku, mendorong kepemimpinan siswa. Dalam cara membuat keyakinan kelas, yang pertama kita adakan diskusi kelas. Kemudian yang kedua, kita mengadakan surat pendapat dan membuat pertanyaan bersama, visualisasikan dan ditinjau dengan direvisi. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas atau bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan, tetapi antara guru dan siswa. Tetapi kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan hanya bersifat satu arah. Selanjutnya, di sini ada macam-macam kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia yang normal, Bapak Ibu, di sini pasti mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, bertahan hidup fisiologi. Yang kedua, ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima dalam psikologis. Kemudian yang ketiga, manusia pasti mempunyai penguasaan. Dan yang keempat, butuh kebebasan serta kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada macam-macam hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar yang disebut hukuman verbal. Kemudian konsekuensi adalah bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Yang terakhir restitusi, proses menciptakan kondisi
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini juga sesuai pendapat dosen pada tahun 2004. Di sini ada contoh tindakan guru dengan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Ini contoh murid yang terlambat. Itu adalah suatu konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket ataupun sepak bola ya Bu 2 kali karena terlambat dari sekolah, itu adalah suatu hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu bentuk konsekuensi. Di sini murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu bentuknya hukuman. Dan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk dalam bentuk konsekuensi. Di sini dihukum oleh penghargaan, itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan hukum dan motivasi dari dalam diri. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru dalam kali ini, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, dan yang keempat guru sebagai pemantau, serta yang kelima sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol sebagai guru. Berikut contoh video posisi kontrol guru akan kami tayangkan. Kita bisa lihat video di sini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk,
menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak Ibu Guru yang saya hormati, itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita mau pilih yang mana tadi?
yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Kemudian di sini dalam penghukum itu menunjuk-nunjuk berkaca pinggang, membentak hukuman fisik atau verbal. Dampaknya anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru mapel tersebut, membuat merasa bersalah, suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Kalau guru sebagai teman itu harus bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung kepada seorang guru, membuat siswa tidak mandiri. Jadi guru dalam memantau nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Kalau posisi manajer di sini suara netral, tercipta identitas positif, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, percaya diri memecahkan masalah sendiri. Itulah 5 posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi di sini yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya kita akan melihat video segitiga restitusi kita sebagai guru. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak... Xian lu输入 ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak saja. Iya Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir bahwa apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan menjadi proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersedia kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat
perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi kelas apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dan pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dan pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, itulah Bapak Ibu guru yang saya hormati. Tadi ada 5 posisi kontrol sebagai guru, dan dalam penerapan sebagai manajer ada caranya dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Itulah presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih?